国よ女神。それじゃあさよなら。武蔵、お別れだ。Di dalam diri Musashi, Dewi Obsidian mengatakan perpisahannya dengan Musashi dan meminta Musashi agar tidak mati. Sebelum ayahnya Kojiro meninggal, Dewi Obsidian pernah hidup dalam diri ayahnya Kojiro yang bernama Jisa. Namun sayangnya, Dewi Obsidian tidak menjelaskan lebih jauh dikarenakan waktunya untuk tertidur semakin dekat. Shin pun kembali ke pertarungan, di mana Dewi Obsidian sedang menyerap semua energi pedang Kitetsu. Dan inilah serangan terakhir dari Dewi Obsidian. Setelah serangan terakhir itu, Dewi Obsidian It pun tertidur, dan Musashi kembali menjadi seperti semula. Para bushi yang tersisa berhasil selamat, dan menganggap musuh mereka sudah lenyap. Wajah bahagia para bushi pun mulai terlihat, termasuk Sugumi dan juga Kojiro. Berbeda dengan Musashi, yang masih memikirkan tentang hubungan Jisa dan Dewi Obsidian. Musashi kemudian mendapatkan pujian dari bushi yang lain, dan dibuatkan pedang Kitetsu yang baru. Dan ternyata, Shiro bersama Nanao berhasil selamat dari serangan terakhir, dengan membawa tubuh Kishin yang ada di puncak gunung. Di sisi lain, penghormatan untuk para bushi yang gugur pun sudah dimulai. Penghormatan itu sebagai penghormatan terakhir, yang dipenuhi tangisan para keluarga. Pemandangan itu pun membuat Sugumi sedih, dan kembali mengingat kakaknya yang sudah meninggal. Keesokan harinya, ujian pedang Kitetsu kembali digelar khusus untuk Musashi. Musashi ingin kembali melakukan ujian pedang, setelah Dewi Obsidian tertidur. Tak jauh berbeda dengan ujian pertama, Musashi harus memegang gagang pedang Kitetsu, dan pedang Kitetsu sendiri yang akan menentukan. Sebelum dimulai, Musashi mengatakan, kalau dirinya ingin seperti Jisa, yang menempuh jalan hidup bushi sampai ia meninggal. Dan singkat cerita, ujian pedang kedua pun dimulai. Untuk pertama kalinya, Musashi berhasil lolos di ujian pedang kali ini. Warna aura jiwa milik Musashi yaitu warna merah, yang berarti warna spesial dan juga langka. Sugumi menjelaskan, kalau warna aura milik Kojiro, yaitu biru, adalah warna aura yang biasa-biasa saja. Sedangkan aura jiwa warna merah, adalah warna langka dan juga kuat. Musashi, ii iro janai ka. Setelah berhasil di ujian pedang, Musashi kemudian mengajak Kojiro untuk berbicara berdua. Musashi mengatakan, kalau Dewi Obsidian mengenal ayahnya Kojiro, dan melihat Jisa di ujian pedang yang pertama. Masih menjadi rahasia besar, tentang siapa Jisa sebenarnya. Ditambah lagi, Jisa memiliki kendaraan khusus para bushi, yang ia wariskan kepada Kojiro. Di tempat lain, Shiro dan Nanao sedang membicarakan tentang ayahnya Kojiro. Mereka mengenal Jisa sebagai kriminal besar yang melarikan diri dengan Dewi Obsidian di tubuhnya. Ternyata benar, setelah kematian Jisa, sang Dewi memilih tubuh Musashi sebagai wadah yang baru. Sementara Kojiro, Musashi, dan juga Sugumi sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Setelah melihat peta negeri Hinomoto, mereka memutuskan untuk pergi ke arah timur, dan perjalanan pun terus berlanjut. Sialnya, mereka malah tersesat di sebuah hutan, dan harus mendorong kendaraan milik Kojiro. Melihat Sugumi dan Kojiro bertengkar, Musashi kemudian menawarkan diri untuk mengendarai motor milik Kojiro. Pada awalnya, semua terlihat baik-baik saja, namun tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Hutan itu rupanya dihuni oleh iblis hijau yang dikenal dengan iblis Panci Gurita. Iblis itu berhasil menangkap Sugumi dan juga Kojiro, dan ada satu orang lagi yang ditangkap sebelum mereka. Musashi sangat percaya diri kalau dirinya bisa mengalahkan iblis itu dengan pedang Kitetsu yang ia miliki. Musashi kemudian mengeluarkan kekuatan pedang Kitetsu dan pertarungan pun terjadi.
Pertarungan itu berlangsung cukup singkat, dan Musashi pun bisa menghancurkan tanduk iblis dengan cukup mudah. Dengan kemenangan itu, Sugumi bersama Kojiro akhirnya bisa dibebaskan. Dan untuk pertama kalinya, pedangnya menyerap kekuatan iblis yang ia kalahkan. Selain Sugumi dan Kojiro, Musashi juga berhasil membebaskan seseorang yang ditangkap sebelum mereka. Musashi pun dibuat kaget ketika seseorang itu adalah seorang wanita yang memiliki wajah yang cantik. Beruntungnya, wanita cantik itu masih hidup dan membuat Musashi semakin terkesima. Namun anehnya, wanita itu memiliki tanduk di kepala yang tidak disadari oleh mereka bertiga. Dari kejauhan, ada seorang lelaki tua yang berlari dan memanggil si wanita dengan sebutan Tuan Putri. Ternyata, wanita ini Putri Nobumitsu, ketua dari Bushidan Sarwatari yang bernama Michiru Sarwatari. Rupanya, Michiru sedang melakukan perjalanan ke Pelabuhan Harima untuk menghadapi pertempuran besar yang akan terjadi. Musashi dan yang lainnya pun diberi tumpangan gratis sebagai balas budi kepada Musashi. Seketika suasana canggung pun mulai terjadi dikarenakan Michiru hanya diam dan tidak berbicara. Meski Musashi mencoba menggoda sang putri, namun tetap saja putri itu tak mau bicara. Di sini dijelaskan kalau semua bushi di bawah aliansi Usugi akan berkumpul di Pelabuhan Harima untuk melawan Kishin. Dan tiba-tiba, kendaraan yang mereka kendarai melindas sebuah batu yang menyebabkan Michiru dan Musashi jatuh ke jurang. Beruntungnya, mereka berdua bisa selamat berkat kemampuan pedang Kitetsu yang dimiliki oleh Michiru. Michiru menjelaskan kalau dirinya seorang pengurung diri dan tidak terbiasa berbicara dengan orang asing. Itulah alasannya kenapa Michiru hanya diam ketika sedang berada di kendaraan tadi. Michiru juga memberitahu kalau Musashi tidak bisa pergi ke arah timur dikarenakan ada Kishin besar yang menghalangi jalan. Ternyata, Kishin itu adalah Kishin pertama yang muncul di negeri Hinomoto. Di sini juga dijelaskan kalau selama 150 tahun tidak ada manusia yang bisa mengalahkan Kishin itu. Selain sangat kuat, Kishin itu semakin bertambah besar dengan memakan hasil tambang dari manusia. Diketahui kalau ketua aliansi Usugi itu adalah salah satu bushi terkuat di Hinomoto yang dikenal dengan 5 jenderal. Setelah menjelaskan itu, mereka kemudian berpisah dan Michiru pun pergi ke Pelabuhan Harima. Shin pun berpindah ke Pelabuhan Harima, di mana semua Bushidan di bawah aliansi Usugi sudah berkumpul di sana. Semua bushi akan menyerang Kishin yang berada di Pulau Awaji, dan yang bisa mengalahkannya akan dijadikan ketua klan. Ternyata, Bushidan Takeda pun ikut membantu penyerangan ke Pulau Awaji. Dan ini adalah ketua dari aliansi Usugi. Di sini, kita diperlihatkan dengan 8 bushi obsidian yang semuanya memiliki kristal hitam. Berbeda dengan bushi yang lain, mereka justru ada di pihak Kishin dan berencana merebut Dewi Obsidian dari Musashi. Mereka kemudian mengirimkan salah satu dari mereka untuk mendekati Musashi secara sembunyi-sembunyi. Sementara Musashi dan yang lainnya bergegas menuju Pelabuhan Harima untuk mencari informasi tentang Jisa. Sampai akhirnya, mereka pun melihat lautan dan anime Orient pun tamat.